Di kedalaman hutan kabut yang jarang terjamah manusia, berdirilah sebuah kastil tua yang dindingnya telah menyatu dengan akar pepohonan. Di sanalah tinggal Putri Amara. Namun, penduduk desa di kaki gunung tidak mengenalnya sebagai putri, mereka menyebutnya sebagai lilitan perak. Amara lahir dengan kutukan yang membelah jati dirinya. Dari kepala hingga pinggang, ia adalah wanita dengan kecantikan yang melampaui rembulan, namun dari pinggang ke bawah, tubuhnya adalah ekor ular raksasa bersisik perak yang dingin dan tajam. Rutinitas dalam kesunyian. Setiap pagi, Amara akan duduk di tepi telaga dalam kastil, menatap pantulan dirinya dengan nanar. Keanggunan yang terluka, ia menyisir rambut hitamnya yang panjang, sementara ekornya yang kuat sesekali mengibas air telaga, menciptakan riak yang menghancurkan bayangannya sendiri. Dunia yang menjauh, ia merindukan dansa di aula kerajaan, namun yang ia miliki hanyalah tarian melingkar di atas lantai batu yang lembab. Sang pengunjung tak diundang. Suatu sore, ketenangan itu terusik. Suara langkah kaki yang berat dan terseret terdengar mendekati gerbang kastil yang berkarat. Biasanya, manusia akan lari ketakutan hanya dengan melihat aura hutan ini. Namun, sosok ini terus melangkah. Amara bersembunyi di balik pilar marmer yang retak, matanya yang berwarna zamrud mengamati tajam. Muncullah seorang pria dengan jubah lusuh yang menutupi seluruh tubuhnya. Saat pria itu tersandung dan tudung kepalanya terbuka, Amara menahan napas. Pria itu adalah Pangeran Valerius. Wajahnya adalah kumpulan parut luka bakar yang mengerikan, dengan satu mata yang tertutup selaput putih dan rahang yang tampak tidak simetris. Ia tidak menyeramkan seperti monster dalam dongeng, ia tampak hancur. Valerius tidak berteriak saat melihat bayangan ekor perak yang berkilat di kegelapan pilar. Ia hanya duduk bersandar pada dinding, terengah-engah, dan bergumam pelan, "Jika kau adalah maut yang dikirim hutan ini, lakukanlah dengan cepat. Aku sudah terlalu lelah untuk berlari dari tatapan manusia." Amara tertegun. Untuk pertama kalinya dalam seabad, bukan rasa takut yang ia rasakan dari seorang manusia, melainkan rasa sakit yang sangat ia kenali. Malam itu, hutan kabut terasa lebih dingin dari biasanya. Amara masih terpaku di balik pilar, mengamati pria yang menyerahkan nyawanya begitu saja. Alih-alih menyerang, Amara perlahan meluncur keluar, suara sisik peraknya yang bergesekan dengan lantai marmer terdengar seperti bisikan logam yang halus. Pertemuan dua luka. Valerius tidak bergerak saat ekor perak yang besar itu melingkar di sekelilingnya, namun tidak menjepit. Amara menampakkan wajah manusianya yang jelita di bawah cahaya obor yang redup. "Kau tidak takut?" Suara Amara terdengar parau karena sudah bertahun-tahun tidak digunakan. "Aku adalah kutukan yang menjadi nyata." Valerius mengangkat kepalanya yang rusak, menatap mata zamrud Amara tanpa berkedip. "Aku telah melihat cermin setiap hari selama 10 tahun, Tuan Putri. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada bayanganku sendiri. Sisikmu setidaknya berkilau indah, sedangkan kulitku hanya mengingatkan pada api yang melahap segalanya." Perjamuan tanpa prasangka, Amara merasa dadanya sesak. Bukan karena amarah, tapi karena empati yang asing. Ia membawa Valerius ke ruang makan yang berdebu, menyajikan buah-buahan hutan dan air jernih. Kejujuran yang pahit, Valerius bercerita bahwa ia adalah pangeran dari kerajaan tetangga yang dikhianati saat perang. Luka bakarnya adalah hasil dari minyak panas yang disiramkan saudaranya sendiri demi tahta. Kutukan yang misterius, Amara mengaku bahwa ia dikutuk oleh penyihir yang iri pada kecantikan ibunya, membuatnya harus bersembunyi di kastil ini agar tidak diburu oleh para ksatria yang haus akan piala kepala monster. Momen pengakuan. Saat jamuan sederhana itu berakhir, Valerius melihat jemari Amara yang gemetar saat menyentuh ekor peraknya. "Mengapa kau menatap ekormu seolah itu adalah musuhmu?" tanya Valerius lembut. "Karena inilah yang membuatku menjadi monster di mata dunia," jawab Amara pahit. Valerius tersenyum miring, sebuah senyum yang terlihat menyakitkan karena luka parutnya. "Di mataku, itu hanyalah baju sirah yang indah. Dunia hanya benci pada apa yang tidak bisa mereka mengerti." Malam itu, untuk pertama kalinya, Amara tidak merasa seperti monster. Dan untuk pertama kalinya pula, Valerius tidak merasa perlu menutupi wajahnya dengan tudung jubah saat ia tertidur di depan perapian. Hari-hari berlalu di kastil kabut. Kesunyian yang dulunya terasa mencekam kini berubah menjadi simfoni kecil kehidupan. Pangeran Valerius tidak lagi merasa perlu menyembunyikan wajahnya di balik tudung, dan Putri Amara tidak lagi merasa harus menyembunyikan ekor raksasanya di balik bayangan pilar. Keindahan dalam ketidaksempurnaan. Valerius,
Meski langkahnya pincang dan wajahnya rusak, ternyata adalah seorang pemusik yang handal. Ia menemukan sebuah kecapi tua yang senarnya hampir putus di sudut aula. Dengan jemarinya yang kasar, ia mulai memetik nada-nada yang melankolis namun hangat. Penerimaan, Amara, yang biasanya hanya melata dalam sunyi, mulai menggerakkan tubuhnya mengikuti irama musik Valerius. Gerakannya anggun, sisik peraknya berkilauan terpantul cahaya matahari yang menembus celah atap. Sentuhan pertama, suatu sore, saat Valerius hampir terjatuh karena kakinya yang lemah, Amara dengan sigap melingkarkan ekornya dengan lembut untuk menopang tubuh sang pangeran. Untuk pertama kalinya, Amara tidak merasa jijik pada tubuh ularnya, ia merasa berguna. Sambil duduk di taman yang telah lama mati, Amara bercerita tentang setetes harapan yang tersisa. Penyihir itu pernah berbisik, kata Amara pelan, bahwa sisik ini hanya akan rontok jika ada seseorang yang berani mencium dahi monster sepertiku tanpa rasa takut sedikitpun. Valerius menatapnya dalam, dan aku diberitahu bahwa wajahku hanya akan pulih jika aku menemukan seseorang yang bisa melihat jiwaku melampaui daging yang hangus ini. Mereka saling bertatapan, menyadari bahwa mereka mungkin adalah kunci dari belenggu masing-masing. Namun, keraguan masih menghantui. Apakah aku cukup pantas untuknya? Namun, kebahagiaan mereka terusik. Di luar hutan, kabar tentang putri ular yang menculik Pangeran Valerius mulai menyebar. Saudara Valerius yang licik, yang menginginkan kematian Valerius untuk memastikan tahtanya aman, mengirim sepasukan tentara bayaran ke hutan kabut. Dari kejauhan, suara trompet perang dan gonggongan anjing pemburu mulai terdengar, memecah kesunyian hutan yang selama ini melindungi mereka. Suara derap kaki kuda dan denting zirah merobek ketenangan hutan kabut. Pasukan yang dipimpin oleh adik tiri Valerius, Pangeran Silas, telah sampai di gerbang kastil. Mereka tidak datang untuk menyelamatkan, melainkan untuk melenyapkan aib, kerajaan dan monster yang menyembunyikannya. Amara bisa merasakan getaran tanah melalui ekor ularnya. Ia tahu mereka kalah jumlah. Dengan lincah, ia melingkarkan ekor peraknya di depan pintu aula, menjadi barikade hidup yang tak tertembus. Kilatan sisik, saat tentara menyerbu masuk, Amara tidak menggunakan taringnya untuk membunuh. Ia menggunakan ekor raksasanya sebagai cambuk dan perisai, memukul mundur pedang-pedang yang mencoba melukai Valerius. Keberanian sang pangeran, Valerius, meski terlatih, menghunus pedang tua dari dinding kastil. Ia berdiri di samping Amara, melindungi bagian tubuh manusia sang putri. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu, Amara. Jika aku harus mati, biarlah aku mati sebagai pelindungmu, bukan sebagai pengecut yang bersembunyi. Silas melangkah maju dengan angkuh. Ia tertawa melihat pemandangan di depannya. Lihatlah saudaraku yang malang, ejek Silas, jatuh cinta pada seekor binatang melata. Kau memang pantas bersamanya, Valerius. Dua makhluk cacat yang membusuk di reruntuhan. Silas melepaskan anak panah api tepat ke arah Amara. Valerius, tanpa ragu, melompat ke depan Amara. Anak panah itu memang tidak mengenainya, namun api tersebut memicu trauma lama Valerius. Ia terjatuh, gemetar hebat saat melihat kobaran api di depannya. Melihat Valerius yang ketakutan, Amara melepaskan sisi monsternya. Ia mengeluarkan raungan yang menggetarkan dinding kastil. Sisik peraknya mendadak bersinar menyilaukan, membutakan para prajurit. Dalam sekejap, ia menyapu seluruh pasukan keluar dari aula dengan satu kibasan ekor yang sangat kuat. Namun, harga yang harus dibayar mahal. Amara terkulai lemas, sisik-sisiknya terluka oleh sabetan pedang perak yang dibawa Silas. Valerius merangkak menghampiri Amara yang terengah-engah di lantai marmer. Ia tidak melihat ekor ular yang menyeramkan itu lagi, ia hanya melihat wanita yang rela mati demi melindunginya. Asap dari sisa pertempuran masih menggantung di udara. Silas dan pasukannya telah melarikan diri, ketakutan oleh kekuatan murni yang ditunjukkan Amara. Namun, di dalam aula yang sunyi, suasana terasa mencekam dengan cara yang berbeda. Pengorbanan yang mengikis kutukan. Amara terbaring lemah, sisik peraknya yang indah kini kusam dan berdarah karena luka-luka pedang. Ia menatap Valerius dengan mata zamrudnya yang mulai meredup. Pergilah, Valerius, bisik Amara, suaranya hampir tak terdengar. Dunia luar menantimu, kau telah membuktikan bahwa kau adalah pangeran sejati. Jangan biarkan dirimu terjebak di sini bersamaku, bersama monster ini. Valerius menggelengkan kepalanya dengan keras. Air mata jatuh dari matanya yang sehat,
membasahi pipinya yang penuh parut luka bakar. Aku tidak akan pergi. Jika dunia menganggapmu monster, maka aku adalah monster yang paling bahagia karena bisa berada di sisimu. Keajaiban dari sebuah ciuman. Valerius mendekat. Ia tidak lagi melihat sisik ular yang dingin atau wajah yang penuh luka di cermin. Ia hanya melihat jiwa yang telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Dengan penuh kelembutan, Valerius membungkuk dan mendaratkan ciuman tulus di dahi Amara, sebuah ciuman tanpa rasa jijik, tanpa keraguan, hanya penuh dengan cinta yang murni. Transformasi Amara. Seketika, cahaya perak yang menyilaukan meledak dari tubuh Amara. Sisik-sisik ular itu mulai rontok satu persatu, berubah menjadi kelopak bunga putih yang harum. Ekor panjangnya menyusut dan berubah menjadi sepasang kaki manusia yang jenjang. Kesembuhan Valerius. Cahaya itu merambat ke arah Valerius. Saat cahaya itu memudar, parut luka bakar di wajahnya menghalus seolah tersapu tangan gaib. Rahangnya kembali simetris, dan matanya kembali jernih. Mereka berdiri di tengah aula yang hancur, saling menatap dengan takjub. Mereka kembali menjadi manusia yang rupawan, namun keindahan fisik itu hanyalah bonus dari keindahan jiwa yang telah mereka temukan sebelumnya. "Kau sangat cantik," bisik Valerius sambil menggenggam tangan Amara. "Dan kau," jawab Amara sambil menyentuh pipi Valerius yang kini halus, "adalah pria paling berani yang pernah kukenal, bahkan sebelum kutukan ini sirna." Mereka tidak kembali ke kerajaan yang penuh intrik. Valerius dan Amara memilih untuk tetap tinggal di kastil tersebut, namun kali ini gerbangnya selalu terbuka bagi siapa saja yang terbuang dan terluka. Kastil Kabut tidak lagi dikenal sebagai tempat yang menyeramkan, melainkan sebagai kastil harapan, di mana cinta membuktikan bahwa keindahan sejati tidak terletak pada apa yang dilihat mata, melainkan pada apa yang dirasakan oleh hati yang saling menerima.